Shalom teman-teman. Oke, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan pada malam hari ini. Meskipun cuaca tidak mendukung, tapi kita mau beribadah untuk Tuhan. Saudara, sebelum jauh, saya mau memberikan pertanyaan bagi kita semua di tempat ini. Jawab dalam hati masing-masing. Ketika kita diperhadapkan dengan suatu perkataan, nah, yang paling mudah di dalam hidup saudara memperkatakan hal yang baik atau memperkatakan hal yang tidak baik. Ya, saudara, jawab di hati masing-masing. Nah, ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Artinya, perkataan bisa menjadi senjata tajam untuk melukai hati orang, bahkan untuk diri sendiri. Untuk lebih jauh lagi, langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Oke, kita membaca di ayat yang ke-9, saya ayat yang ke-9, saudara sekalian ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Baik, berkati kita yang membacakan firman Tuhan, terlebih kita yang melakukan. Nah, surat Yakobus ini saudara ditulis oleh Yakobus sendiri. Nah, jadi di nats yang kita baca ini, dia berbicara tentang ucapan atau perkataan, atau perikopnya di atas itu dosa karena lidah. Kita akan membahas tentang memperhatikan perkataanmu. Nah, bagaimana Yakobus menasehati jemaat yang ada pada saat itu, yaitu orang-orang yang percaya, untuk mengatakan memperhatikan perkataanmu. Kenapa kita harus memperhatikan perkataan kita? Ada apa rupanya di perkataan itu? Di pasal ini saudara, kita akan menemukan bagaimana kita harus memperhatikan atau dengan kata lain mengekang lidah. Di ayat yang pertama, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi pengajar. Saudara, di sini yang dimaksud dengan pengajar yaitu pengajar rohani, seperti gembala, misi, itu yang dimaksud di sini. Yakobus memberikan peringatan kepada orang-orang percaya pada saat itu. Kenapa Rasul Yakobus memberikan peringatan seperti itu? Jangan banyak di antara kamu yang mau menjadi guru. Ada alasannya. Karena pada zaman itu banyak orang yang mau menjadi guru, tetapi dia tidak mau diperlengkapi, dia tidak mau belajar. Karena kalau kita tahu guru atau pengajar pada saat itu jabatan yang sangat mulia. Jadi orang banyak ingin yang menjadi guru. Karena alasannya supaya dihormati, supaya dihormati oleh orang banyak, disegani pada saat itu. Oleh sebab itu Rasul Yakobus menasehatkan, memberi peringatan, jangan kamu mau menjadi guru. Sebenarnya di sini ada dua tafsiran. Yang pertama itu guru, pengajar yang disebut di sini yaitu seperti pemimpin rohani, gembala-gembala atau misionaris-misionaris, dan ada satu lagi hakim. Jadi kalau kita kaitkan dengan konteks ini, yang lebih tepat yaitu menjadi seorang hakim. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang menghakimi seseorang, maka dia akan lebih berat mendapat penghakiman dari Tuhan. Jadi Yakobus memberi peringatan kepada mereka, jangan
Jangan banyak orang di antara kamu mau yang menjadi guru. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, pada saat itu banyak orang yang mau menjadi guru, tetapi dia tidak mau diperlengkapi. Dia hanya mencari keuntungannya supaya dia disegani dan dihormati oleh orang banyak, tanpa dia memikirkan apa tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin rohani pada saat itu. Makanya Rasul Paulus menasehati mereka, memberi peringatan mereka, supaya mereka tahu bahwasanya mereka akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat, kata Yakobus. Jadi saudara, penting untuk kita untuk mengekang lidah kita. Nah, lidah ini sangat kecil. Bahkan di dalam tubuh kita ini, mungkin lidah kita ini termasuk juga anggota yang paling kecil. Tetapi bisa berdampak besar. Makanya Yakobus katakan, perhatikan lidahmu, perhatikan perkataanmu. Itu yang dia nasihatkan kepada orang-orang percaya, semua orang percaya. Dan seperti tema kita tadi, yaitu memperhatikan perkataan kita. Mengapa penting kita memperhatikan perkataan kita? Supaya saudara, perkataan kita tidak menjadi jerat bagi orang banyak, tidak menjadi batu sandungan bagi orang banyak. Itu yang Yakobus ingin sampaikan. Supaya apa? Kita tidak mendapat penghakiman yang lebih berat. Nah, kalau kita tahu sebagai pemimpin rohani atau sebagai gembala itu tidak mudah ya saudara. Sedikit aja kita mungkin perkataan kita tidak menyenangkan hati, mungkin hati jemaat, bisa itu menjadi senjata mereka untuk tidak datang beribadah. Nah, jadi sangat penting untuk kita memperhatikan perkataan kita di dalam kita yang sudah dipercayakan Tuhan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga perlu memperhatikan perkataan kita. Yang pertama tadi, supaya perkataan kita tidak menjadi jerat. Yang kedua itu, di ayat yang kedua, sebab kita semua tersandung dalam banyak hal. Siapa tidak tersandung dalam perkataannya, ia orang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Artinya saudara, manusia tidak terlepas yang dari namanya dosa. Sangat dekat manusia dengan dosa. Makanya dikatakan di Yakobus ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengekang lidahnya. Bukan tidak ada, tidak mudah untuk seseorang mengekang lidahnya itu. Karena kita dekat dengan dosa. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, tanpa kita sadari, dengan perkataan kita, banyak kita melakukan dosa. Artinya, tidak mudah untuk mengekang atau menjaga lidah ini. Apalagi kita generasi Z ya, banyak bahasa-bahasa, mungkin di TikTok itu bahasa-bahasa gaul. Nah, tanpa kita sadari kita memperkatakan itu. Bahkan mungkin ada orang yang melihat kita anak Tuhan, tetapi memperkatakan hal itu, orang tidak percaya begitu. Tapi itulah zaman. Semakin berkembang teknologi, perkataan kita juga semakin amburadul. Makanya dikatakan di sini tadi di ayat yang kedua itu, sangat sulit untuk mengekang lidah. Orang-orang yang mengekang lidahnya adalah orang-orang rohani yang dewasa. Jadi kita terlihat dewasa dari perkataan kita. Itu yang Yakobus katakan. Jadi seberapa baik kita menjaga perkataan kita, seperti itulah iman kita kepada Tuhan.
perkataan itu timbul dari hati kita. Nah, jadi Yakobus katakan, kenapa di ayat yang pertama tadi dia, jangan kamu mau menjadi guru, karena kita akan dihakimi. Dan dilanjutkan lagi, sebab kita semua tersandung dalam dosa. Jadi dalam perkataan kita sangat mudah kita untuk berbuat dosa. Nah, jadi saudara, mengapa kita perlu mengekang lidah kita atau memperhatikan perkataan kita? Kita akan melihat karena Yakobus katakan lidah mempunyai kuasa. Lidah mempunyai kuasa bersifat negatif. Teman-teman perhatikan di ayat yang ketiga, kalau ada Alkitabnya bisa dibuka ya. Di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Saya bacakan di ayat yang kelima aja. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, ia dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api dapat membakar hutan yang besar. Nah, artinya saudara, lidah ini kecil, tapi bisa memegahkan hal-hal yang besar. Ada dampak dari perkataan kita. Yakobus menggunakan ilustrasi seperti kekang pada mulut kuda. Saudara tahu kuda? Pernah melihat kuda? Pernah? Ya, saya juga pernah. Kalau kita perhatikan kuda itu, ada tali di dalam mulutnya sampai ke hidungnya. Itu yang dinamakan tali kekang. Nah, jadi kuda itu dikekang supaya dia bisa dikendalikan oleh pemiliknya atau bisa dikendalikan oleh siapa yang menungganginya. Itu fungsi dari tali kekang itu. Jadi kuda itu bisa dikendalikan karena ada tali kekang di dalam mulutnya yang dibuat oleh pemiliknya. Dan dilanjutkan lagi, dibuat ilustrasinya seperti kemudi kapal. Kalau kita cari nanti, kita bisa melihat kalau kemudi itu sangat kecil ya. Tapi di tengah ombak yang besar, dia bisa dikendalikan oleh kemudi itu. Jadi Yakobus membuat ilustrasi ini supaya kita bisa mengerti bahwasannya tali yang kecil tadi, bahkan yang digunakan pada kapal tadi, kemudian digunakan di kapal itu, bisa melakukan hal-hal yang besar. Seseorang yang menunggangi kuda, ketika dia tidak tidak ada kekangnya, mungkin kudanya menjadi liar. Tetapi karena ada kekang yang dibuat pada kuda tersebut, maka dia bisa dikendalikan. Siapa saja yang menungganginya bisa tidak liar. Sama seperti kemudi kapal juga, di tengah ombak yang besar dia bisa dikendalikan dengan mengarah satu tujuan. Kemana tujuannya dia bisa dikendalikan. Demikian juga lidah. Saudara, lidah kita ini seperti yang dikatakan Rasul Yakobus tadi, mungkin kita kita sulit untuk mengekang lidah kita ini. Kita sulit karena kita dekat dengan dosa. Tapi ketika kita berpikir, mulai mungkin umur kita sekarang udah 18 tahun, 17 tahun, 20 tahun, ketika kita
memakai lidah kita ini untuk memotivasi orang-orang atau untuk memberkati orang-orang lewat nasihat-nasihat, mungkin betapa bergunanya hidup kita. Jadi dengan lidah kita ini kita bisa memberkati banyak orang. Bahkan banyak orang di luar sana, saudara, yang sukses karena perkataannya. Karena perkataannya selalu yang terbaik. Gak ada yang bersifat negatif perkataannya, selalu positif. Saya pasti bisa. Akhirnya dia menjadi orang yang sukses. Itu dampak kalau kita berusaha atau bisa mengendalikan lidah kita. Kita akan mendapat keuntungan dari lidah kita sendiri karena selalu memperkatakan yang baik. Jadi saudara, gunakan lidah kita untuk hal-hal yang positif. Suatu kali saudara, setiap saya pulang ke kampung, orang tua saya pasti selalu memberi nasihat atau perkataan seperti ini. Kalau kau tinggal di rumah orang, harus tahu diri. Baru jangan pegang barang-barang yang bukan barangmu. Itu selalu perkataan orang tua saya ketika saya pulang ke kampung. Mungkin anak-anak yang perantauan juga seperti itu ya. Itu nasihat orang tua kita. Tanpa saya sadari, sekarang saya mengerti kenapa orang tua saya berkata seperti itu. Dan menurut saya itu berdampak positif. Perkataan orang tua saya itu berdampak positif dalam hidup saya. Ya, mungkin kita juga ada di tempat ini. Mungkin ada nasihat orang tua kita yang selalu kalau kita ke rumah atau pulang ke kampung, itu aja terus nasihatnya. Jadi kalau saya pulang ke kampung, misalnya nanti saya mau balik ke Medan, terus itu yang bilang orang tua saya, jangan pegang barang orang, tahu diri. Itu aja. Jadi dalam hati saya, kenapa rupanya saya gitu? Kok orang tua saya ngomong seperti itu? Jadi saya sadari saudara, perkataan orang tua saya itu berdampak positif bagi saya. Itu perkataan yang menurut saya membangun. Sehingga ketika keluar dari rumah, saya berpikir kalau untuk melakukan segala sesuatu itu, saya harus berpikir, tahu diri. Itu hanya sebuah perkataan yang terus diberikan orang tua saya kepada saya. Tapi saya berangkap itu positif, berdampak positif dalam hidup saya. Nah, jadi saudara, kita di tempat ini juga perkatakanlah hal yang baik. Karena apa? Tanpa kita sadari, ketika kita memberi perkataan yang baik, ketika kita memberi perkataan yang positif bagi sekeliling kita, mungkin bisa itu mengubah hidup mereka. Yang tadinya mereka malas datang kepada Tuhan, tetapi dengan perkataan kita, dia mau rajin kepada Tuhan. Itu dampak positif dari lidah ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua saudara, ada dampak negatif. Jadi lidah punya kuasa tidak hanya bersifat positif, tetapi juga bersifat negatif. Dia yang ke-8 dikatakan, tetapi tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah, ia tidak terkuasai, jahat dan penuh racun mematikan. Kita sudah tahu bahwasannya lidah itu mematikan. Tidak ada satu orang pun yang dapat menjinakkan lidah ini kecuali pertolongan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat menjinakkan lidah kita, menjinakkan perkataan kita itu. Kita tahu semua api ya saudara, api yang sangat kecil ketika kita lemparkan
ke mungkin ke suatu tempat, bisa membakar tempat itu. Seperti itu juga lidah kita. Lidah kita ini kecil, tetapi bisa membuat orang lain tersandung, bisa membuat orang lain terlukai, bisa membuat orang lain tidak mempunyai harapan karena perkataan kita. Khususnya pada zaman sekarang, kita tanpa sadar, bahkan tanpa berpikir untuk memberikan perkataan, suka-suka kita aja memberikan perkataan. Kalau pas kita rasa, kita berikan perkataan. Tanpa kita sadari, lidah kita atau perkataan kita itu melukai hati orang. Dikatakan tadi, tidak ada satu orang pun yang dapat menjinakkan. Artinya, di dalam tubuh ini, lidah ini yang paling mematikan. Karena apa yang kita perkatakan, mungkin seluruh tubuh kita ini akan mengikutinya. Makanya dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikannya atau menjinakkannya. Jadi suatu kali waktu saya masih kuliah, saudara, saya mempunyai satu teman. Jadi kami satu kamar di asrama. Jadi waktu semester 1 kami masih karantina. Jadi setiap hari Jumat sampai Minggu tidak ada kakak tingkat di situ. Baru di waktu hari Senin kami ada wajib belajar. Jadi setelah sarapan pagi jam 9 sampai jam 11 kami mengikuti wajar yang diadakan di kelas atau di kampus. Nah, jadi suatu kali ketika kami selesai wajar, kami langsung ke dapur karena kami sudah lapar. Jadi adalah perkataan saya yang membuat hati teman saya itu sakit gitu, sampai dia nangis seperti itu. Ceritanya ada pisang. Jadi di pisang itu banyak yang busuk. Jadi saya katakan, ini pisang sama kayak kau busuknya. Seperti itu yang saya katakan. Tanpa sadari perkataan saya itu tidak menyakiti hati dia. Karena biasanya pun kalau saya bercanda, dia biasa-biasa aja. Tapi tanpa saya sadari, dia pergi ke kamar. Jadi waktu dia asrama, saya di bawah, dia di atas saya. Jadi saya mendengar suara orang nangis. Jadi saya pikir, siapa yang nangis gitu. Jadi saya tanya, kenapa kamu nangis? Saya katakan seperti itu. Gak apa-apa katanya. Tapi dia cerita sama teman yang lain, bahwasanya perkataan saya tadi menyakiti hatinya. Jadi hanya perkataan kita, bahkan hanya perkataan saya saja bisa membuat dia nangis. Jadi dia nangis sejadi-jadinya, teman-teman. Sampai saya nyesal gitu. Kenapa ya harus saya lontarkan perkataan seperti itu? Karena kadang-kadang kita tidak berpikir untuk berbicara kepada orang. Kita tidak pikirkan hal apa yang akan terjadi. Yang penting saya sudah melontarkan apa yang ada di hati saya. Seringkali anak Tuhan, bahkan anak-anak muda zaman sekarang seperti yang saya lakukan. Tidak memikirkan orang. Kita sesuka-suka hati kita untuk memberikan perkataan. Tanpa kita sadari itu melukai hatinya. Jadi mulai dari saat itu, saudara, kalau saya ngomong sama teman saya itu, saya hati-hati. Nanti takutnya dia bunuh diri kan, dia asrama. Saya hati-hati. Karena apa? Karena ada dampak negatif dari setiap perkataan kita. Yang seharusnya tadi kita menguatkan dia, memberi dia penghiburan, tapi dengan kata-kata kita tadi yang tidak bermakna, yang membuat
dirinya semakin terluka, lebih baik kita diam, teman-teman. Lebih baik kita tidak berkata-kata, tidak menasehati. Tapi lihat konteksnya ya. Bukan berarti nggak bisa kita menasehati, bukan nggak bisa kita menegur, bukan. Tapi lihat situasinya. Jangan suka-suka kita menegur seseorang itu. Ya, karena perkataan kita ini sangat berpengaruh. Kalau kita menggunakan lidah kita ini, kalau kita menggunakan perkataan kita ini hanya menyakiti hati orang, lebih bagus kita diam. Saya, saudara, bukan berarti saya nggak suka ditegur. Saya suka ditegur, tapi dengan alasan itu salah saya gitu. Saya suka ditegur kalau itu alasan saya. Dan saya juga heran melihat orang yang selalu ditegur tapi tidak berubah-ubah. Saya heran seperti itu. Mungkin perkataan yang didengarnya mungkin nggak mempan lagi ya, gitu. Jadi sangat penting bagi kita, apalagi kita anak muda, perhatikan perkataan kita. Karena Yakobus katakan, perkataan kita memiliki dampak. Tidak hanya positif, tetapi juga mempunyai dampak yang negatif. Amin, teman-teman. Ngantuk? Ya, kita harus memperhatikan perkataan kita. Ya, apalagi visi misi youth tahun ini kan memperhatikan teman-teman kita. Apalagi memperhatikan perkataan itu. Nah, jadi saudara, perhatikan lidah kita, perhatikan perkataan kita. Kalau itu selalu berpengaruh negatif, hindari itu. Kalau itu berpengaruh positif, tingkatkan itu. Mungkin dengan perkataan kita, kita bisa semakin membawa orang-orang atau jiwa-jiwa di luar sana untuk datang kepada Tuhan. Tingkatkan itu. Jadi saudara, kita dilihat, kedewasaan rohani kita dilihat dari perkataan kita. Perkataan tadi yang dimaksud dengan perkataan yang selalu membangun atau bersifat positif. Jadi mari saudara, kita belajar sama-sama. Mungkin hari-hari ini, mungkin sebelumnya kita susah mengendalikan lidah kita. Sama, saya juga seperti itu. Kalau saya pribadi, kalau saya kurang pas melihat seseorang itu, saya langsung nggak suka gitu. Jadi bisa nanti dengan perkataan saya mungkin bisa menyakiti hatinya. Mungkin teman sekamar saya sudah tahu. Nah, jadi saya juga ditegur oleh firman Tuhan ini. Lebih banyak saya berkata yang tidak baik, yang menyakiti hati orang, bahkan hati teman-teman saya sekalipun sering saya sakiti dengan perkataan saya. Tapi diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, teman-teman, kita harus memperhatikannya. Bagaimana kita sudah dipilih Tuhan, atau kita adalah orang-orang percaya, kita harus bisa mengekang atau memperhatikan lidah kita. Nah, kalau di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 itu, saudara, itu konsisten kita terhadap lidah kita. Dikatakan dengan lidah kita memuji Bapa kita, dengan lidah kita juga mengutuk orang yang serupa dengan gambar Allah. Itu tadi dampaknya. Jadi jangan mulai dari sekarang, mungkin bukan mudah bagi kita, tapi kita mau belajar
untuk mengekang lidah kita, untuk memperhatikan perkataan kita, supaya kita terlihat kita adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kalau dipikir-pikir susah teman-teman. Tapi kita sudah dinasehati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sangat penting untuk kita memperhatikan perkataan kita. Perkataan yang kita yang buruk, perkataan kita yang baik, kita perhatikan semua itu. Itu untuk membangun kehidupan rohani kita. Jadi kita harus konsisten di dalam memperkatakan kebaikan. Artinya nggak boleh kita mut-mutan. Kalau hari ini baik, berarti perkataan kita baik. Kalau hari besok nggak baik, perkataan kita juga nggak baik. Tidak seperti itu. Kita harus konsisten memperkatakan yang baik itu. Kita harus konsisten menjaga lidah kita, supaya setiap perkataan kita menjadi berkat untuk orang lain. Amin teman-teman. Amin. Amin. Mungkin ini saja firman Tuhan.